Baik, untuk penjelasan selanjutnya ya, masih di materi yang sama ya, hingga tadi kondisi lokal ya tentang enceng gondok ya. Jadi dilihat di situ, potensi daerahnya apa, kalau misalnya bisa dibangun suatu desa wisata, misalnya desanya sudah tertata rapi seperti di Bali ya, Desa Adat Panglipuran itu dari segi kebersihan desanya tuh sudah cukup terjamin, sehingga dengan pemandangan yang baik, ditata dengan rapi bisa menjadi suatu desa wisata. Kemudian yang kelima, nah ini yang kapan memulainya. Nah ini suatu kendala yang cukup besar dalam pebisnis, memulai suatu usaha. Ya tentu saja mulainya kapan itu diperhitungkan berdasarkan aspek pasar. Ya kalau kita melihat sekarang ini bulan Ramadan misalnya ya, berarti 10 hari sebelum Ramadan atau bahkan 2 bulan sebelum Ramadan kita coba merancang apakah kita akan menjual takjil misalnya yang paling mudah dulu ya, bisnis yang paling mudah, asal kita sudah merasakan bagaimana sih cara berbisnis itu, ya kita punya feel-nya dulu ya, kita punya rasanya dulu, rasa orang menjual itu seperti apa. Ya, apakah itu ditawarkan lewat media Instagram misalnya dengan membuka open PO misalnya ya. Terus atau kita ready stock untuk makan makanan yang memang kadaluarsanya memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Ya, tapi kalau kita mau mencoba istilahnya direct selling ya, selling menjual secara langsung ya bisa di daerah-daerah yang memang eh, langsung berhubungan dengan para pembeli takjil tersebut, misalnya di komplek ya, atau di pasar kaget Ramadan tuh banyak banget ya, sepanjang jalan kadang-kadang kita tuh ada ya kalau kita lihat di daerah Pasim, di Jalan Dakota tuh juga penuh orang jualan kalau di bulan Ramadan untuk menjual takjil. Nah, itu kapan memulainya. Karena kalau kita hanya merancang-merancang saja, hanya di awang-awang aja, kita nggak tahu nanti aja deh memulai bisnisnya misalnya seperti itu. Kita cari momen yang tepat. Misalnya kalau kita mau jual alat-alat sekolah, bisa di awal tahun ajaran baru, misalnya di bulan Juni Juli. Nah, itu orang banyak beli seragam. Apakah kita mau jualan seragam atau alat-alat tulisnya, ya atau sepatunya misalnya ya atau tas, itu bisa kita coba mulai. Atau kalau enggak di momen tahun baru, Natal tahun baru. Nah, itu juga momen yang baik misalnya ya. Kemudian yang keenam, membuat kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan apabila kita hendak memulai suatu usaha. Yang di sini yang harus dikerjakan adalah jenis usahanya itu apa, ya. Kemudian modal yang digunakan, seberapa besar? Apakah kita akan menggunakan modal secara utuh oleh orang tua kita atau kita coba join dengan teman saudara ya. Kemudian ada orang atau lembaga yang diajak kerjasama. Kalau misalnya hubungannya itu kita ke dinas atau ke lembaga panti yatim misalnya, ya kita coba bekerja sama. Misalnya kita mengadakan bakti sosial. Ya, bakti sosial itu misalnya dikemas untuk usaha catering misalnya ya. Jadi setiap hari Jumat kita coba kolaborasi dengan pengusaha catering ya, memberikan donasi kepada panti asuhan misalnya. Ya, kita memberikan catering tersebut misalnya supaya bisa berkembang. Itu juga salah satu bentuk kebijaksanaan perusahaan. Ya. Dengan apa? Kita punya sayurannya, misalnya kita jual sayuran, kita bekerja sama dengan catering, kemudian kita salurkan misalnya ke panti asuhan tersebut. Kalau memang tujuannya untuk sosial. Tapi kalau untuk kita jual, bisa juga kita menjadi supplier si catering tersebut. Ya, bijaksanaannya hanya untuk catering aja deh Bu, kita suplainya takut busuk karena kalau catering udah tahu kebutuhan sayuran kita misalnya. Terus asuransi mana yang akan dipakai? Nah ini biasanya kalau yang asuransi lebih kepada jasa rencar misalnya ya, atau jasa penerbangan, jasa perjalanan, biru-biru perjalanan ya, membutuhkan asuransi kecelakaan ya. Misalnya banyak kejadian di jalan raya tidak terduga oleh kita. Nah itulah kita diasuransikan. Apa saja yang akan diasuransikan? Nah ini tergantung dengan jenis usahanya juga. Apakah gedungnya, apakah mobilnya, aset yang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, di sini adalah rencana pemasaran.
Dari mulai kita memperkirakan penjualan, mengukur kondisi pasar, kemudian teknik menjual, rencana penjualan, menentukan harga, distribusinya kemana, dan promosinya seperti apa. Penjualannya kita prediksi ini 1000 pieces untuk 3 hari misalnya. Ya, kita mau jual combro misalnya ya. Terus mengukur kondisi pasarnya seperti apa. Nih orang nih banyak yang habis mau buka puasa, banyak yang mau beli. Dan ini kondisi pasarnya rame. Tiap hari misalnya banyak pengunjung, hampir 300 orang misalnya lalu lalang di situ ya, karena banyak yang mau beli takjil misalnya. Terus memilih teknik menjual. Nah, teknik menjual ini juga penting. Jangan sampai orang ngerasa nggak nyaman karena teknik kita salah. Nah, ini yang sering terjadi. Kita serasa kalau masuk ke toko misalnya, kita serasa diawasi oleh SPG. Kalau maksudnya mungkin SPG itu bukan mengawasi, tapi ingin melayani. Ya, itu yang kadang-kadang kita sering salah sangka. Yang sudah baik, mungkin yang sudah tertata itu akan menggunakan CCTV. Jadi si SPG-nya atau petugasnya itu hanya melihat dari kejauhan saja, gerak-gerik para pengunjung. Ya. Kemudian membuat rencana penjualan. Rencana penjualannya seperti apa yang akan kita buat. Bulan ini mungkin karena puasa 1000 pieces combro deh. Tapi bulan depan orang udah biasa hidup normal gitu ya. Kita mungkin cuma 250 aja deh sehari gitu ya. Kita goreng combronya. Nah, ini merencana penjualan. Kemudian harganya mau berapa? Mungkin karena udah turun trennya ya. Yang tadinya habis puasa terus kita kondisi normal, ya udah harganya mungkin di bulan Ramadan itu harga normal misalnya 1.500. Ya ini mungkin 1.250 aja deh gitu ya. Terus rencana distribusi akan kita salurkan kemana? Melalui apa? Ya bisa kita buka channel di marketplace atau media online, misalnya Gojek online untuk pemesanan, atau kita buka secara langsung juga. Jadi ada dua. Rencana promosinya ya bisa menggunakan pertemanan, bisa menggunakan promosi yang dipakai oleh Shopee Food atau GrabFood atau GoFood ya. Kadang kan ada tuh diskon biaya ongkir, terus udah gitu ada paket-paket yang ditawarkan, misalnya kalau beli combro 5 misalnya dapat free gorengan yang satu lagi misalnya ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedelapan adalah rencana produksi. Nah, ini yang harus dipertimbangkan dari mulai biaya hingga peralatan apa yang harus dipakai. Jangan sampai sudah lagi produksi kita kurang alat, sudah kita produksi kita kurang bahan, sudah kita produksi uang kita sudah habis misalnya. Kita masih ada 3 bahan lagi yang belum kebeli, aduh uangnya udah nggak ada. Nah, ini adalah kendala-kendala yang sering dihadapi dalam merencanakan suatu produksi atau membuat suatu produksi. Ini harus ada spare dana, spare alat, ya spare waktu. Jangan ngepas waktu. Misalnya dibutuhkan waktu 2 jam misalnya dalam memproduksi, kita spare waktu hingga 4 jam karena ini produksi awal nih, kita nggak tahu trial and error-nya misalnya ya. Atau butuh dana hanya 5 juta. Kita nggak tahu ke depannya ternyata pas produksi akan berjalan sampai misalnya 10 juta. Nah, kita spare dana di sini. Ambillah tengah-tengahnya middle di 7,5 juta misalnya ya. Terus kita alatnya, alat misalnya cukuplah penggorengan satu aja. Nah, jangan menggunakan satu penggorengan misalnya. Kalau penggorengannya itu rusak atau ada kendala apapun, kita masih punya cadangan. Ya minimal 2 lah, gitu ya, kurang lebihnya. Dan yang terakhir di sini adalah rencana keuangan dan anggaran. Nah, ini yang harus dipahami dan ini tidak pernah dibuat oleh banyak pelaku UMKM. Bahkan yang omsetnya sudah besar, dia tidak memiliki ini. Nah, kalian yang sudah belajar di bangku kuliah saat ini, cobalah membuat ini, membuat rencana dan anggaran supaya apa? Supaya tertata dengan baik bisnis yang akan dijalankan, tidak amburadul, tidak acak-acakan. Pada saat kalian membutuhkan ini, ya misalnya mau diajukan ke bank tapi nggak punya laporan keuangan, nah ini yang sering terjadi kendala. Kita bisa menggunakan ini sebagai perhitungan sederhananya atas usaha yang akan kita dirikan. Mungkin demikian penjelasan saya kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.